Tuhan, kami berkomitmen untuk membangun sebuah gereja yang relevan dan memperkaya kehidupan jemaat satu dengan yang lain dengan nilai-nilai ketuhanan yang alkitabiah dan relevan di setiap musim kehidupan. Saudara, mari kita bersama-sama jadi berkat dan mencapai kualitas hidup yang terbaik. Tentu saja gereja menjadi tempat kesembuhan bagi mereka yang terluka dan menjadi tempat berteduh bagi mereka yang berbeban berat. Menyentuh setiap aspek kehidupan dengan ajaran Kristus, kasih Kristus, itu yang menjadi kerinduan kami. Sehingga gereja boleh diberkati dan menjadi berkat secara luar biasa. Menjadi berkat sesuai dengan standar yang terbaik, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 13. Mari saudara, kita bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik bagi kerajaan Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Sukacita yang melimpah kami rasakan setiap kali berjumpa dengan Anda dan menyembah Tuhan bersama-sama melalui ibadah online seperti ini. Kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan segala yang baik berasal daripada-Mu, dan kami bersyukur untuk hari yang baik ini, di mana kami boleh sekali lagi menyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui penyembahan kami bersama-sama sebagai satu gereja Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan Tuhan dengan duduk diam di kaki-Mu untuk mendengar, dan bukan hanya untuk mendengar tapi untuk melakukan firman-Mu. Karena kami tahu firman yang menjadi kehidupan akan membawa berkat yang melimpah atas kehidupan kami maupun orang-orang di kanan kiri kami. Tuhan memberkati kami dan Tuhan membawa kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, apa yang terpikir di benak saudara pada saat saya menyebut kata pernikahan? Yang anak muda, terutama yang belum menikah, jangan buru-buru meninggalkan ibadah online hari ini. Karena sekalipun mungkin Anda belum menikah, tapi apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini, saya berdoa akan menjadi bekal yang sangat penting bagi Anda satu kali kelak. Bahkan mungkin Anda yang sudah berniat atau sudah memulai jenjang pacaran, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini sangat penting untuk kita cermati. Baik, kembali kepada poin saya tadi. Saudara, apa yang terpikir di dalam benak Bapak Ibu Saudara pada saat Anda mendengar kata pernikahan? Sukacita? Cinta? Happy? Mesra? Kasih sayang? Atau sebaliknya? Beberapa di antara kita setiap kali mendengar kata pernikahan justru berpikir tentang frustasi, depresi, stres, omong kosong, kebohongan, perasaan yang terluka, dan banyak lagi yang lainnya. Saudara, sungguh aneh, ada orang yang menganggap pernikahan dari sudut pandang itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dinikmati, ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih sayang, kasih mesra antara suami istri dan anak. Tapi beberapa di antara kita pada waktu mendengar kata pernikahan kita sudah takut gitu, kita sudah trauma dulu dan kita berpikir itu adalah tentang satu kondisi terluka, penuh dengan pertengkaran, percekcokan. Karena pada satu sudut pandang yang sangat kontras sekali. Di satu sisi orang merasakan hal yang baik dan di satu sisi ada mereka yang merasakan hal yang tidak baik dari pernikahan. Saudara, kita tahu pernikahan adalah proses pembelajaran seumur hidup. Saya ulangi, seumur hidup. Ya. Jadi tidak ada satu orang yang menjadi hebat dalam semalam. Dan pernikahan adalah proses pembelajaran yang terjadi seumur hidup. Sampai maut memisahkan, kita akan terus belajar. Dan dalam proses belajar itu, kadang-kala kita mengalami yang namanya keberhasilan. Dan kadang juga kita mengalami kegagalan. Itu hal yang lumrah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita berhasil memahami maksud dari pasangan kita, kadang-kala kita gagal mengerti apa yang dia maksudkan, apa yang dia rasakan. Dan itu sekali lagi adalah hal yang lumrah. Tetapi kalau kemudian kita hidup dari kegagalan yang satu kepada kegagalan yang lain, dan kita dirundung dengan kegagalan, kita gagal memahami, kemudian timbul luka, pahit hati, bahkan dendam, satu luka yang sangat sulit untuk hilang, maka di sanalah kemudian kita melihat pembelajaran seumur hidup kita. Pernikahan itu menjadi sesuatu yang traumatis, pernikahan itu menjadi sesuatu yang melukai, pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan setiap kali kita mendengar kata itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa begitu? Pada perjalanan pembelajaran ini seringkali kita tidak akui, kita ini seringkali menyikapi proses pembelajaran ini, kita mengambil keputusan dalam proses pembelajaran ini, kita menjalani proses pembelajaran ini dengan cara pikir kita sendiri, dengan masukan-masukan manusiawi. Misalkan ada beberapa laki-laki berpikir kalau dia bersuara keras, dia membentak, maka itu menunjukkan kewenangannya, otoritasnya. Terbukti kalau dia bentak, dia suara keras, maka seluruh rumah jadi takut, seluruh rumah jadi diam, termasuk istrinya. Nah, dalam perjalanan yang tidak dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu melukai banyak orang, terutama pasangannya.
Dan kalau tidak ada satu rekonsiliasi, tidak ada satu pembenaran di situ, tidak ada satu tindakan untuk membenarkan apa yang keliru itu, maka luka itu akan bertambah dalam. Dan kalau tidak diselesaikan, maka pernikahan dalam rumah tangga yang semacam itu akan menjadi sangat menjemukkan, sangat melelahkan. Kenapa seorang laki-laki berpikir demikian? Mungkin dia tumbuh dalam lingkungan orang tua yang keras, mungkin dia tumbuh dengan teman-teman yang keras, sehingga dia setiap kali menyelesaikan satu masalah dia perlu membentak untuk menunjukkan ketegasannya. Padahal kita tahu persis firman Allah tidak berkata tentang hal itu. Firman Allah berkata bahwa tegas bukanlah keras, keras bukanlah tegas. Saudara, inilah yang terjadi pada saat kita menyikapi pernikahan, kita menyikapi setiap kasus dalam pernikahan, dan kita tahu dalam pernikahan itu kejutannya banyak sekali. Ada hal-hal yang tidak terduga setiap hari terjadi, dan setiap kali kita menyikapi pasangan kita, menyikapi keadaan atau situasi dalam pernikahan kita dengan cara pikir kita sendiri, di situ kita mengalami kegagalan dan kegagalan. Itu kenapa sebagai orang percaya, kita percaya bahwa firman Allah adalah standar tertinggi, standar panutan terbaik dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan, sekaligus Dia adalah pribadi yang merancang pernikahan. Yang sekaligus saya ingin jadikan judul pada khotbah hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang merancang pernikahan. Jadi karena Dia adalah seorang perancang, karena Dia adalah yang merancang pernikahan, maka cara terbaik untuk menyelamatkan pernikahan kita, membuat pernikahan kita penuh dengan sukacita, kegembiraan, maka mari kita bertanya kepada desainernya, kepada kreatornya, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita rajin, kalau kita disiplin untuk bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada firman Tuhan, bagaimana menjalani dan menyikapi segala sesuatu dengan pernikahan, maka saya sangat percaya, karena Dia adalah Tuhan yang merancang, maka Dia sangat tahu bagaimana menyelesaikan setiap case, setiap hal yang muncul dalam perjalanan pernikahan kita. Saudaraku, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, satu ayat yang sangat sering kita dengar di masa pranikah, di konseling pranikah, maupun di seminar-seminar pernikahan. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 adalah kejadian pertama di mana Tuhan merancang pernikahan di dalam kehidupan manusia. Tuhan Allah berfirman, kata firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi saya katakan, ini adalah ayat yang paling sering kita dengar pada waktu momen-momen pernikahan, pada waktu konseling pranikah, pada waktu seminar-seminar pernikahan. Sekalipun konteks luasnya, ayat ini juga mengingatkan manusia bahwa dia diciptakan sebagai makhluk sosial, bahwa dia diciptakan sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain untuk bisa hidup memenuhi standar Allah, untuk hidup memenuhi tujuan Allah. Tetapi sekali lagi, karena Kejadian 2 ayat 18 adalah ayat pertama yang menyebutkan bagaimana seorang manusia yang lain dihadirkan untuk mendampingi manusia pertama, maka kita melihat bahwa secara konteks dekat ini bicara tentang pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui Kejadian 2 ayat 18 dari satu ayat ini saja, kita akan melihat pernikahan sesuai rancangan Allah itu harus mengandung unsur apa saja. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan dengan pernikahan, yang tidak boleh hilang di dalam pernikahan. Sehingga pernikahan itu bukan menjadi sesuatu yang traumatis, pernikahan itu bukan menjadi sesuatu yang saling melukai, pernikahan itu tidak menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan, dan tidak perlu berakhir dengan perceraian. Dan sebaliknya, pernikahan itu menjadi sesuatu yang menggairahkan, sukacita setiap kali pulang ke rumah itu sesuatu yang menyukakan. Bagaimana kita mengalami hal itu? Mari kita akan lihat dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 ini, bagaimana Tuhan merancang pernikahan pada mulanya. Tuhan Allah berfirman. Mari kita perhatikan sama-sama. Tuhan yang merancang pernikahan itu berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Firman mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pada waktu Tuhan menciptakan terang,
Alkitab mencatat semua dikatakan Tuhan itu melihat baik. Pada waktu Tuhan ciptakan cakrawala, Tuhan melihat semuanya itu baik. Demikian juga dalam tanaman, binatang, dan yang lainnya. Sampai pada hari terakhir penciptaan, Tuhan melihat semuanya baik. Kata tidak baik pertama kali muncul di Alkitab pada waktu Tuhan mengomentari kesendirian seorang manusia. Jadi hal ini jelas menegaskan bahwa tujuan Tuhan, rancangan Tuhan dengan pernikahan adalah persekutuan. Tuhan merancang pernikahan untuk persekutuan yang kudus dan permanen. Saudaraku, pernikahan adalah relasi dua arah dan seimbang. Pernikahan adalah persatuan dua pribadi yang masing-masing pribadi secara sadar, dengan kesadaran penuh, membuka ruang, mengizinkan ruang itu dimasuki oleh pasangannya. Sehingga tidak ada lagi kata aku dan kamu. Tidak ada lagi kepentinganku, kepentinganmu. Tetapi muncul kata baru, yaitu kita. Kepentingan kita bersama. Inilah pernikahan. Pernikahan dimaksudkan terjadinya ada satu persekutuan. Persekutuan yang memperkaya kehidupan. Jelas bagaimana saat kita bertarung sendirian dan bertarung dua orang, kekuatannya jadi lebih besar. Inilah persekutuan yang dimaksudkan dengan pernikahan. Di mana saat seseorang menikah, pada saat orang masuk dalam satu persekutuan pernikahan, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 pernah kita bahas saat ini secara khusus. Dikatakan firman Tuhan, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Inilah persekutuan yang memperkaya kehidupan yang dimaksudkan dalam pernikahan. Persekutuan yang bukan malah pada waktu orang menikah malah jadi amburadul hidupnya, jadi bobrok hidupnya, jadi malah gak karuan hidupnya. Tuhan tidak mendesain pernikahan untuk itu. Dulu sebelum menikah hidupnya maksimal, karirnya luar biasa, begitu menikah malah merosot tajam. Saudara, pernikahan tidak didesain Tuhan. Tuhan tidak merancang pernikahan untuk itu. Tuhan merancang untuk pernikahan ada persekutuan di sana. Jelas maksud Tuhan adalah bagaimana satu orang mungkin bisa nggak bertahan, tetapi bagaimana dua orang bisa saling menguatkan, saling melengkapi, saling memampukan, saling mendorong, saling memperkaya, sehingga persekutuan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Inilah yang Tuhan maksudkan dengan persekutuan dalam pernikahan. Dan persekutuan itu ditegaskan Tuhan sifatnya kudus dan sifatnya permanen. Matius pasal 19 ayat 6. Mereka bukan lagi dua. Saya tegaskan di situ kata dua yang muncul, bukan kata tiga, kata empat. Karena Tuhan menghendaki pernikahan itu kudus antara dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Tidak ada pihak ketiga, pihak keempat, kelima, keenam. Hari-hari ini kita mendengar satu berita yang viral di Turki, di Timur Tengah. Ada satu orang yang mengaku punya 1000 selir dan bangga mengaku itu. Tuhan gak menghendaki kita dengan cara yang begitu. Tuhan menghendaki kita ada dua di situ. Dan dua itu tidak tinggal menjadi dua, melainkan menjadi satu dalam pernikahan. Ada satu persekutuan. Saya tegaskan lagi saudara, persekutuan, namanya kata sekutu, itu apa yang menjadi kepentingan sekutunya, ya kepentingannya dia. Kepentingan bersama, bukan kepentinganku, kepentinganmu lagi. Dan dilanjutkan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, sifat dari persekutuan itu permanen. Jadi ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau yang langsing itu nanti mengembang ke kanan dan ke kiri, ingat kata permanen. Kalau tiba-tiba yang pendiam, yang jarang bicara, pemalu itu tiba-tiba setelah menikah jadi sangat cerewet, ingat kata permanen. Kalau yang sebelum menikah mandiri, gak pernah ngurusi orang lain, tiba-tiba menikah kepo banget, kita kemana-mana dikuntit terus, ya dipasangin GPS malah juga begitu ya. Kita mau ke pasar ngikut, mau kemana ngikut, saudara.
Ingat kata permanen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Kudus dan permanen, dan di dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk menjaga satu persekutuan yang sifatnya kudus dan permanen tidak mudah. Karena dunia justru hari-hari ini semakin mengizinkan hal-hal yang melawan kekudusan dan melawan sifat permanen itu dengan berbagai alasan mereka. Ya. Mereka berkata bahwa ngapain pernikahan dipertahankan kalau nggak bahagia? Bukankah yang dicari manusia bahagia? Kemudian dengan alasan tersebut melegalkan perceraian. Dan Tuhan berkata jelas tidak. Tidak ada satu bagian di Alkitab pun yang mengizinkan saudara bercerai. Kita boleh mengupas, kita boleh mengutip kayak apapun, tetapi saya mau katakan, kalau kita mau menerima kebenaran itu dengan hati yang tidak terluka, hati yang bersih, kita harus tahu, kita harus mengakui bahwa Tuhan gak pernah menghendaki perceraian dengan alasan apapun. Tapi saya tidak berkata kemudian pernikahannya gak perlu diperbaiki. Tentu ada upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki, tapi jangan lupa sifatnya permanen. Terus gimana Pak dalam dunia yang tidak mudah untuk menjadi kudus dan permanen itu? Kuncinya cuma satu. Bagaimana persekutuan itu bisa terus terpelihara, bahkan terbangun semakin hari semakin kuat, sehingga menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa kita nikmati, kita enjoy menjalaninya. Kuncinya cuma satu. Kasih. Dan ini bukan tentang emosi. Karena saya merasa disayang, saya bisa menyayangi. Karena saya lagi enak, lagi moodnya bagus, saya bisa menyayangi. Bukan. Kasih itu tentang upaya. Kasih itu usaha. Kasih itu perbuatan. Mari kita lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat 15. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saudara, kita berhadapan dengan dunia yang nggak sempurna. Pasangan kita juga mungkin nggak sempurna. Maka untuk mengalami persekutuan, apalagi yang kudus dan permanen, tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka ada pengikat yang Tuhan berikan, ada senjata yang bisa mengikat itu, saudara, dikatakan adalah kasih. Dan pengikat itulah yang mempersatukan, pengikat itulah yang menyempurnakan. Apa yang tadinya susah untuk dipersatukan, apa yang tadinya tidak sempurna, itu disatukan dan disempurnakan dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kata kenakanlah. Alkitab tidak mencatat di sana kata rasakanlah. Bahkan dalam beberapa terjemahan yang lain saya melihat kata kenakanlah ini mengandung satu upaya aktif, satu usaha yang mati-matian. Ada bayar harga yang dilakukan di situ. Jadi jangan lagi berkata gini, wah enak kamu punya suami romantis, makanya enak disayang-sayang. Wah enak kamu punya istri yang cabi, jadi wah menarik gitu, manis, enak gitu disayang-sayang. Enggak begitu. Wah kamu beruntung, saya sial gitu. No. Kasih adalah sesuatu yang diupayakan. Dengan kata lain, kenapa perlu diupayakan? Karena seringkali kadang-kadang nggak mudah. Halo? Karena kadang-kadang pada waktu terjadi konflik kita malas banget untuk mengampuni. Karena pada waktu terjadi konflik atau bersih tegang begitu, tidak mudah untuk berkata I love you. Perlu diupayakan, makanya dikatakan kenakanlah, bukan rasakanlah. Kita harus ada satu keputusan untuk mengupayakan kasih itu betul-betul terjadi di dalam pernikahan kita, saudara. Maka saya berkata, lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulailah belajar untuk punya percakapan yang berkualitas. Saya selalu memberi tips kepada pasangan-pasangan, baik yang muda maupun yang sudah senior. Masa pacaran itu terus dijaga. Punya hubungan, punya persekutuan berdua, ngobrol, punya kesempatan untuk punya percakapan yang berkualitas. Harus diupayakan. Dari contoh yang sederhana yang kami selalu lakukan, saya dan istri tentu seperti pernikahan pada umumnya, ada perbedaan, ada konflik yang terjadi. Tapi kenapa tidak pernah menjadi besar dan tidak kemudian berlarut-larut yang kemudian membawa luka yang berhari-hari, bertahun-tahun dipendam, kemudian meledak begitu? Enggak, kenapa? Karena
kami mengupayakan kasih itu tetap terjadi. Kasih itu saya gambar. Alkitab menggambarkan kasih itu seperti api ya, seperti satu hal yang membara demikian rupa. Maka pastikan satu hal Bapak Ibu Saudara, Anda punya kayu bakar yang cukup, Anda punya bensin di mana saat itu menjadi begitu sulit untuk menyala, mulai padam itu bisa bergelora kembali. Dengan kata lain sekali lagi perlu diupayakan, diusahakan. Nah sekali lagi saya balik kepada cerita saya dan istri mungkin nggak selalu sama pendapatnya. Kami mungkin juga punya konflik, tapi kenapa tidak pernah menjadi besar, meledak kemudian menjadi kemana-mana? Saya satu hal, kasih yang diupayakan. Dan itu dari hal-hal sederhana. Contoh, saya kalau sebelum pandemi itu jemput istri suka pakai kendaraan roda 2 ya. Karena kalau pakai kendaraan roda 2 kami justru malah bisa bercakap-cakap intens tanpa gangguan radio di mobil ya. Kita bisa ngobrol, saya cerita hari ini saya ngapain aja, istri saya juga cerita begitu. Dan kadang-kala pasti ya 1 minggu sekali, 2 kali, ya 1 kali lah setidaknya. Itu selalu kami mengupayakan mampir, makan sambil ngobrol berdua. Nggak pakai handphone, nggak pakai gadget yang dimasukkan. Dan kita ngobrol di situ. Sebenarnya tak perlu rumah makan mahal, karena kami pun seringkali naik motor itu mampirnya di pinggir jalan, makan mie ayam berdua, gerimis-gerimis gitu ya kadang-kala, atau mungkin juga makan gado-gado di pinggir jalan, dan kita cerita di situ, kita ngobrol di situ. Itu yang kami biasakan, karena saya bersyukur bahwa sejak muda saya diajar oleh senior-senior yang memberi saya teladan bagaimana mengupayakan kasih sayang antara suami dan istri, dan itu harus dijaga sampai kita tua bahkan. Apalagi dalam momen-momen tertentu yang spesial, di wedding anniversary mungkin, di perayaan hari kasih sayang misal, atau di hari ulang tahun. Kita rela bayar mahal untuk bisa punya waktu berkualitas berdua, dan kita saling mengingatkan, handphonenya ditaruh ya. Hal ini bibit-bibit persekutuan yang tidak kuat, yang akhirnya menghasilkan perceraian dalam 3 bulan pernikahan itu kelihatan sekali. Coba lihat saudara hari ini anak pacaran sambil pegang handphonenya, ngobrol tapi nggak lihat mata pasangannya. Dan saudara lihat, itu kenapa kita melihat bahwa persekutuannya menjadi begitu lemah. Dan pada saat pernikahan tidak ada persekutuan, pernikahan itu menjadi rapuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita kenakan kasih sebagai satu yang mengikat, ya, yang menyempurnakan, yang mempersatukan. Tapi jangan lupa itu perlu diupayakan. Mungkin ada di antara saudara berkata, Pastor udah kikuk lah ya, kita ini sudah menikah 30 tahun, udah gak perlu lagi. Oh jangan berkata begitu. Nanti saudara akan menjadi orang-orang yang hanya akan iri dengan kemesraan keluarga lain. Enak ya, punya suami kayak dia ya. Enak ya, istrinya kayak dia. Saudara, jangan tunggu dan jangan hanya iri, jangan hanya mengasihani diri dengan pasangan Anda. Tapi upayakan itu. Karena saudara juga bisa mengalami kalau saudara mau memulai. Kalau saudara nggak pernah memulai, saudara hanya akan tinggal jadi orang-orang yang melihat orang lain mesra itu cuma iri, bahkan bukan cuma iri, malah marah gitu ya. Kenapa gue nggak bisa gitu? Saudara jangan begitu. Mulailah dari hal sederhana. Salah satunya tadi saya katakan, taruh gadget di kantong Anda. Mulailah bicara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau lakukan ini. Ya, saya berdoa Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini mau melakukan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah saat kita menaati firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja. Saya suka sekali kata-kata dari Mother Teresa. Mother Teresa pernah bilang gini, bagikan kasih kemana saja Anda pergi, tapi pertama-tama di rumah Anda sendiri. Wow, kata-kata yang sangat kuat saudara. Kenapa? Karena hari-hari tanpa menerapkan kasih, bagaimana persekutuan bisa menjadi kuat? Persekutuan itu harus perlu diupayakan secara konsisten. Semakin kita banyak bertemu, bercakap, bertukar pikiran satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Persekutuan kita akan makin kuat, persekutuan kita akan makin solid, tidak menjadi rapuh. Dan ada satu artikel yang bagus sekali, artikel lucu sebenarnya, dan saya ingin kutip pada hari ini, mengatakan bahwa hari-hari tanpa menerapkan kasih itu sangat melelahkan. Bahkan satu hari itu artinya bisa sangat berubah, artinya jadi sangat berbeda. Sunday ya, hari Minggu itu menjadi sad day, hari yang penuh kesedihan. Wow, Monday, hari Senin menjadi Monday, hari yang penuh keluhan, penuh dengan rintihan. Tuesday atau Selasa itu menjadi Thursday ya, hari yang penuh dengan air mata. Wednesday atau hari Rabu
menjadi wasted day, hari yang sia-sia, ya, dimana kita nggak pengen hidup lagi gitu karena sia-sia. Thursday atau Kamis itu menjadi Thursday, hari yang haus, ya, karena jarang dicintai, jarang disayangi, jarang diingat, jarang dikasih kado, jarang dibelai, jarang disayang-sayang gitu ya. Friday kemudian akhirnya jadi fight day, jadi pertengkaran aja yang ada di situ. Dan Saturday menjadi Saturday, hari yang penuh dengan kehancuran hati. Saudaraku, dari data perceraian, dari data perselingkuhan yang dilakukan oleh beberapa lembaga menyebutkan, kenapa perceraian perselingkuhan itu sering terjadi? Karena lunturnya kasih, lunturnya persekutuan. Satu rumah tapi nggak pernah ngobrol, satu rumah tapi nggak pernah tukar pikiran, satu rumah nggak pernah memutuskan bersama. Selalu ada kepentinganmu, ada kepentinganku. Saudara, pada saat kita menyadari Tuhan merancang pernikahan untuk persekutuan, belajarlah membunuh kata aku. Belajarlah berkata, apa yang penting untuk kita bersama. Pada saat kita bisa mengutamakan kata kita, pada saat kita bisa membangun dan mengupayakan persekutuan yang kudus dan permanen itu, saya sangat percaya kita akan mengalami pernikahan yang dirancang Tuhan, pernikahan yang kuat. Haleluya. Dilanjutkan dalam Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Saudara garis bawah ini, penolong yang sepadan. Ya, sampai hari ini masih banyak ya yang berkata, wah, penolong berarti harus lebih kuat dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ya. Saudara boleh berkata, wah, penolong itu berarti mesti kuat dan yang lain-lainnya. Tetapi jangan lupa, itu dilanjutkan dengan kata-kata yang sepadan. Jadi nggak ada yang satu yang lebih kuat, satu yang lebih lemah. Enggak. Nah, kita berkata yang sepadan dengan dia. Kekuatannya sama. Ya. Punya kekuatan yang mungkin berbeda secara wujud fisiknya. Ya. Tetapi kekuatan itu sama kuatnya. Artinya apa? Tuhan itu merancang pernikahan untuk perpaduan. Tuhan merancang pernikahan untuk perpaduan dan perpaduan yang saling melengkapi. Hubungan suami istri yang Tuhan kendaki sejatinya mengarah pada hubungan yang saling memperkaya, membahagiakan dan memberi kesejahteraan. Dan memang harus kita akui dan kita terima bahwa antara laki-laki dan perempuan pada waktu dia menikah, perbedaan itu pasti ada. Namanya juga laki-laki, yang satunya perempuan. Nama jenisnya aja sudah berbeda. Jadi pasti berbeda. Jadi jangan kita buru-buru berkata, wah dia beda banget Pak, gak bisa mikir seperti yang saya pikir. Jadi jangan kemudian berkata karena pernikahannya itu begitu berbeda, banyak perbedaan, dan Anda berkata, wah kalau pernikahan kami ini susah untuk bahagia, pernikahan kami ini susah memenuhi rancangan Allah. Justru Tuhan itu merancang saudara dan istri saudara berbeda. Kenapa? Karena Tuhan merancang pernikahan untuk perpaduan yang saling melengkapi. Saya suka sekali dengan kata-kata bijak dari Sidney Smith. Dia berkata begini, pernikahan itu ibarat sebuah gunting yang berpadu sehingga tidak terpisahkan, sering bergerak ke arah yang berlawanan, tetapi selalu memotong segala sesuatu yang hadir di antara mereka. Sekali lagi, saudaraku, memang pernikahan itu antara dua orang yang berbeda. Matius 19 ayat 4-5, kita lihat. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka apa, saudara? Laki-laki dan perempuan. Boleh katakan sama-sama saya, laki-laki dan perempuan. Saudara lihat itu? Ada laki-laki, ada perempuan. Memang berbeda. Tetapi perbedaan itu jangan kemudian membuat kita mengalami pertengkaran, karena perbedaan itu adalah untuk perpaduan. Ada kuncinya tapi. Bagaimana caranya? Saudara, bagaimana itu menjadi perpaduan? Dikatakan di ayat ke-5,
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan kata lain, bukan hanya bicara meninggalkan rumahnya, punya rumah sendiri, bukan itu. Meninggalkan kerjaan atau meninggalkan nafkah dari ayah ibunya, meninggalkan uang saku dari ayah ibunya, terus kemudian mencari nafkah sendiri, bukan hanya itu. Tapi ini bicara tentang meninggalkan kebiasaan yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, untuk kita bisa mengalami perpaduan yang baru dengan istri kita. Contoh, saya contohkan sudah. Dulu misal mamanya sebelum menikah Anda terbiasa hidup di rumah jorok gitu ya, mandi 2 hari sekali. Begitu menikah istrinya bersihan ya. Anda akhirnya mandi harus 2 kali sehari, kebalik ya. Ya nggak apa-apa kalau memang saudara melihat itu baik. Ya inilah tujuan pernikahan, perpaduan yang saling melengkapi bikin jadi baik. Kalau dulu orangnya jorok, sekarang jadi lebih bersihan karena dapat istri yang lebih bersihan. That's marriage. Itulah pernikahan. Kalau dulu pada waktu sebelum menikah suka itu ya taruh underwear di mana-mana ya. Kalau mandi nggak pernah ditaruh di bak kotor. Waduh, di mana-mana. Setelah menikah dapat pasangan yang sangat rapi ya, tidak menyukai yang seperti itu. Apa yang terjadi? Jadi lebih rapi. That's marriage. Itu pernikahan. Bagaimana terjadi perpaduan? Jangan dijadikan pertengkaran. Hari ini hanya masalah karena suka naruh baju di mana-mana malah jadi pertengkaran. Nggak diselesaikan, nggak dipadukan sedemikian rupa supaya menjadi pernikahan yang membuat masing-masing pribadi jadi lebih baik. Yang tadi saya katakan di bagian yang pertama. Oke, mungkin secara fisik pasanganmu akan terus berubah. Oke, secara kelakuan bisa jadi dia berubah. Tetapi kemudian jangan kita berhenti karena kelemahannya. Kemudian kita berkata, ya udah deh, pasrah deh, nasib saya dapat pasangan yang kayak gini. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana marriage, pernikahan itu dirancang Tuhan supaya terjadi perpaduan yang saling melengkapi, saling memperkaya, saling mensejahterakan. Itulah pernikahan. Sekali lagi, kami berdua suami istri, perbedaannya sangat kentara sekali kalau Anda mengenal kami. Saya orang yang sangat suka dengan kecepatan, istri saya sangat suka untuk berjalan santai, tenang. Anda kalau lihat kami jalan itu kan beda banget saudara, di mall itu. Saya pasti jalan langsung di depan 100 meter, istri masih di belakang gitu ya. Beda sekali. Tapi itu adalah salah satu yang sampai hari ini saya syukuri dengan pernikahan kami. Kenapa? Pada waktu kami belajar menemukan celah-celahnya, saya jadi orang yang bisa lebih santai, menikmati momen. Sebaliknya istri saya bisa menjadi orang yang lebih terorganisir, lebih tertata, lebih punya target dengan hidupnya. Inilah perpaduan yang Tuhan maksudkan dengan pernikahan. Bagaimana kekuatan kita menguatkan kelemahan dia, dan bagaimana kelemahan kita juga dikuatkan oleh kekuatannya dia. Kita bisa saling mengisi. Inilah pernikahan yang dimaksudkan Tuhan. Ada perpaduan di situ. Tapi kalau kita terus menyoroti kelemahannya, dia juga menyoroti kelemahan kita. Wih, itu pernikahan yang melelahkan sekali, saudara. Pasti ya, ada masa-masa di mana kita belajar menyesuaikan. Contoh sederhana saja, saudara. Dalam masalah bicara gitu ya. Kami punya momen-momen tertentu yang memang susah untuk kemudian berkomunikasi dengan baik, bicara dengan baik. Nah, saudara, ini kita perlu belajar seninya. Kunci untuk bagaimana kita memiliki sebuah pernikahan di mana ada perpaduan bukan malah pertengkaran adalah komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang sehat, komunikasi yang baik. Nah, nanti akan saya berikan contohnya berikutnya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya akan memberikan setidaknya ada tiga hal yang membangun komunikasi yang sehat, terlebih dalam pernikahan. Dan saya tidak akan bahas secara detail karena kita akan bahas dalam pertemuan yang lain. Ya, ada 3 hal yang diingatkan hari ini. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Saudara, kita ingat bahwa pada waktu manusia lahir, pertama kali indera yang berfungsi adalah pendengar. Artinya Tuhan mau saudara lebih banyak mendengar. Komunikasi itu dimulai dengan mendengar.
Kalau kita selalu mau didengarkan terlebih dahulu, itulah awal muasal konflik. Tapi kalau kita mau duduk untuk mendengarkan, itu luar biasa. Nah, di sini kita harus cari perpaduannya. Ini contoh yang ingin saya berikan, saudara. Cari momen yang tepat juga untuk seseorang bisa, pasangan kita itu bisa dengarkan kita. Istri saya perlu beberapa waktu lamanya untuk menyadari bahwa kalau saya lagi nonton berita, jangan diajak ngomong. Percuma, nggak akan didengerin. Bukan karena nggak mau dengerin, memang saya sangat doyan dengan berita. Jadi pada waktu saya nonton berita, kalau saya diajak ngomong, saya hahaha ya oke. Nanti bisa nggak nyantol gitu, saudara. Terus kemudian istri saya pergi, saya bingung nyariin dia pulang, saya marah-marah. Dan dia berkata, loh, aku tadi kan sudah ngomong. Mana? Saya bilang. Nah, berjalannya waktu, istri belajar. Oh, kalau ngomong sama suami jangan pada waktu dia nonton berita. Kalaupun urgent sekali, penting sekali, dia pasti pegang pundak saya dan berkata, dengerin, ini penting nih, saya mau ngomong. Nah, saudara pelajari itu, supaya itu menjadi perpaduan. Sebaliknya saya nggak akan ngomong sama dia sesuatu yang penting, apalagi kalau dia lagi nonton drakor, drama Korea tuh, gitu ya. Kenapa? Karena dia suka, ya dia oke aja, dia suka. Asal saya tahu dia sangat bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Film-film yang tidak baik, yang konten dramanya adalah konten-konten yang perselingkuhan lah, yang pembunuhan dan seterusnya, dia nggak akan tonton itu. Saya tahu dia bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Dan kalau dia lagi asik nonton, saya nggak akan ajak dia bicara. Kenapa? Karena saya pelajari. Daripada saya bertengkar dengan Lee Min Ho, daripada saya bertengkar dengan Yu Bing, dan saya bertengkar dengan kawan-kawannya, ya, daripada saya cemburu dengan So Hye Kyo, lebih baik saya tahan dan saya akan berpikir, oke, nanti saya akan ngomong sama dia setelah ini. Dan kalau penting, sebaliknya saya tadi juga katakan, saya akan pegang dia, saya berkata, pause bentar, penting nih, selesai. Saya lihat komunikasi. Kita harus temukan bagaimana momen di mana dia bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, yang pertama jadi pendengar yang baik. Yang kemudian yang kedua, berpikir sebelum bicara. Pikirkan sebelum bicara. Jangan asal dia ngomong tes, kita ngomong tes. Dia ada ngomong tes, dia mau kita ngomong tes. Nggak akan selesai, bahkan bisa berujung pada pertengkaran yang hebat. Pikir dulu sebelum bicara. Apakah apa yang akan saya sampaikan ini melukai dia? Apakah yang akan saya sampaikan ini berguna untuk kita atau enggak? Dan yang ketiga, nanti kita akan lihat bagaimana kita harus menaruh firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Karena pasti ada masa-masa buntu. Dan disitulah kita akan bertanya, kalau Yesus ada di posisi saya, kalau Tuhan ada di posisi saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang firman Tuhan katakan? Saudara, ini seninya. Bapak Ibu Saudara, jangan buru-buru menyerah kalau saudara menemukan pasangan Anda sangat berbeda dengan Anda. Saudara pernah nonton tayangan-tayangan kuliner, tayangan-tayangan seperti MasterChef? Saudara lihat, semakin mahal sebuah makanan, perpaduan resepnya, timingnya itu sangat complicated. Seolah-olah kalau meleset satu bumbu 1 gram aja, rasanya beda. Nggak jadi. Kalau meleset waktunya sedikit saja, nggak jadi, nggak sempurna itu masakan. Tapi kalau itu tepat semuanya, wow! Bumbu-bumbu yang berbeda dalam waktu yang berbeda-beda itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan buru-buru menyerah kalau pernikahan Anda pasangan yang sangat berbeda. Justru kalau Anda menemukan formulanya dengan tepat, itu akan luar biasa. Pernikahan itu akan menjadi perpaduan yang saling menguatkan dan memperkaya. Amin. Baiklah, 2 hal ini saudaraku, Allah merancang pernikahan untuk persekutuan yang kudus dan permanen. Yang kedua, Allah merancang pernikahan adalah untuk perpaduan yang saling melengkapi. Kita berdoa. Saudara, kalau engkau ada duduk bersama dengan pasanganmu, boleh engkau gandeng tangannya, kau pegang tangannya erat. Hamba berdoa untuk setiap pernikahan yang hari ini mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merancang pernikahan. Karena itu biarlah kami tidak pernah lupa untuk berkonsultasi dengan Tuhan sebagai perancang dari pernikahan itu sendiri. Hamba berdoa supaya setiap kami, Tuhan, boleh menjadi orang-orang percaya yang getol untuk boleh belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagaimana pernikahan kami dijalankan. Dan jikalau pada hari ini
Kami sebagai suami maupun istri, bahkan kami anak-anak muda yang belum menikah, kami menjadikan ini bekal bagi pernikahan kami kelak. Kami berdoa supaya pernikahan kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Ada persekutuan yang manis, ada persekutuan yang indah di situ, yang kudus dan permanen, setia sampai maut memisahkan. Dan bukan hanya itu, tapi pernikahan yang penuh dengan perbedaan itu bisa kami selesaikan. Cari perpaduan yang tepat sehingga kami saling melengkapi, saling menguatkan, dan menjadi hebat. Pernikahan kami memberkati bukan satu sama lain saja, tetapi pernikahan yang memberkati banyak pasangan di dunia ini. Tuhan, pulihkan kami. Kami mau memulai dari hal-hal yang sederhana. Kami mau mulai belajar mengenakan kasih, mengupayakan menggelorakan kasih dalam pernikahan kami yang mungkin mulai padam, mulai tidak bergairah, mulai tidak bahagia. Kami mau mulai belajar berkomunikasi dengan baik, jadi pendengar yang baik. Bicara itu harus dipikir dulu. Kami mau belajar jadi orang-orang yang menetapkan firman Allah sebagai standar tertinggi. Sehingga komunikasi kami membuat kami mampu memadukan kasih, memadukan perbedaan satu dengan yang lain dengan baik. Sehingga kami menjadi lebih baik satu sama lain. Tuhan memberkati setiap pernikahan kuat, menjadi teladan, menjadi berkat yang luar biasa, sehingga anak cucu kami pun akan melihat teladan yang baik. Kelak, jikalau anak-anak kami melihat teladan yang baik, mereka juga akan mengalami pernikahan yang lebih mudah, pernikahan yang lebih indah, karena mereka sudah mengalami teladan yang baik dari kami sebagai orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati pernikahan saudara. Selamat mengalami pernikahan sesuai rancangan Tuhan yang membahagiakan, menyukakan, menggairahkan sampai maut memisahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang lengkap, berkat yang utuh atas rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu diberkati Tuhan luar biasa. Dengan cinta, kasih mesra, kesukaan, kegembiraan, ketertarikan, kesukaan yang melimpah, sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang melihat teladan yang luar biasa indah. Diberkati pula kelak hubungan mereka, diberkati pula kelak pernikahan mereka, sehingga anak cucumu menjadi berkat bagi bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tinggal atasmu dalam setiap hal yang kau sentuh, dalam setiap hal yang kau pegang, dalam setiap hal yang kau kerjakan. Kau melangkah kemanapun, engkau disertai Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tinggal atasmu. Amin.